Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sementara akan mengikuti ibadah ini, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terus pegang tangan kami Bapa. Lebih dari nafas kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bertatalah Tuhan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Amin Tuhan. Dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Biar setiap kami mengalami hadirat Tuhan, sama-sama katakan, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang
hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terus pegang tangan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Biar setiap kami datang mempunyai kerinduan untuk memuji menyembah Engkau. Setiap kami dapat mengalami Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kami temukan kepastian, pemulihan, kesembuhan, jawaban-jawaban hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang percaya kedahsyatan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan. Come on. Segala yang bernafas, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Segala ciptaannya bersorak merayakan kemenangan-Mu. Yesus Tuhanku, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, amin. Jiwaku bersorak bagi-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Segala yang bernafas, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Segala ciptaannya bersorak merayakan kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu, come on. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagi-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yang percaya kedahsyatan Tuhan, kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang luar biasa. Ini kami Tuhan. Hatiku. Hatiku percaya padamu. Amin Tuhan. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagi-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja. Kau muda-mudi melompat bagi Tuhan. Come on. Hatiku percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Hidupku. Jiwaku bersorak bagi-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagi-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Katakan kanan, kiri, depan, belakang. Kamu diberkati Tuhan. Kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu. Kasih setiamu
kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Kalau sumber segala sumber Tuhan, sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya. Dan anugerahnya sangat besar Angkat bagiku. tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan, haleluya. Oh Bapa yang dahsyat Tuhan, Allah yang sanggup. Imani pujian ini, come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh anugerah hidup kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan kembali membahas tema yang sama di bulan ini mengenai kesehatan jasmani. Tahun ini kita fokus bersama-sama gereja Tuhan, kita mau sehat. Baik secara roh, baik secara mental dan juga secara jasmani. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul persembahan yang hidup dan berkenan. Saya mau mengajak setiap saudara di sini untuk membaca bersama-sama dengan saya ayat di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tahukah saudara, di dalam kehidupan orang Kristen itu punya dua model setidaknya. Yang pertama model orang Kristen seperti sapi, dan yang kedua orang Kristen yang modelnya seperti babi. Saudara boleh nanti timbang-timbang, kira-kira saya ini modelnya yang mana ya? Yang seperti sapi atau yang seperti babi? Memang bedanya apa? Sapi dan babi dipelihara oleh peternak, mereka berdua memberikan keuntungan yang berbeda. Babi cenderung memberikan keuntungan ketika babi sudah mati. Jadi seorang peternak akan menernakan babi, memberi makan babi, mengurus babi, sampai akhirnya babi ini cukup gemuk untuk kemudian disembelih. Dan ketika sudah disembelih, dagingnya baru berguna. Untuk apa? Dijual, sehingga peternak ini mendapatkan keuntungan. Mungkin diolah, dijual ke pabrik lapcong, jadi lapcong, dijual memberikan lebih banyak keuntungan. Mungkin dagingnya dimasak sampai kering, sampai ngerekes. Wah, ada yang suka mungkin ya. Daging babi yang enak banget, dan dari sana keluarlah cairan-cairan emas, liquid gold, minyak babi yang enak banget. Kalau digoreng, dimasak sama nasi goreng, wah baunya semerbak. Babi memberikan keuntungan buat pemiliknya rata-rata ketika babi sudah mati. Karena kalau dia masih hidup, ya babi biasa ada di kandang, paling tidur, gak ngapa-ngapain. Sementara sapi ini agak berbeda. Sapi yang mati tentu memberikan keuntungan buat peternak. Sapi dagingnya bisa dijual, bisa dijadikan steak yang enak. Sapi kulitnya bisa dipakai untuk bikin apa? Sepatu kulit, untuk dibikin dompet, untuk dibikin alat musik, gendang. Itu tentu memberikan keuntungan buat pemiliknya. Tapi sapi itu luar biasa karena ketika dia hidup pun, hidupnya ini memberikan dampak yang baik buat pemiliknya. Beda sama babi, kalau sapi bisa bekerja. Dia bisa dipakai untuk menggemburkan tanah. Dia bisa dipakai sebagai alat transportasi. Dia bisa dipakai untuk memindahkan barang. Sapi juga bisa memproduksi susu. Susu ini bisa juga dijual oleh peternak. Susu kemudian diolah, peternak bisa mendapatkan uang, atau kalau susunya diolah bukan jadi susu murni, tapi jadi keju misalkan. Dijual bahkan ke luar negeri, wah dapatnya dolar. Menguntungkan sekali untuk peternak. Bagaimana dengan kotoran sapi? Ternyata kotoran sapi pun berguna untuk pembangkit tenaga listrik biogas. Luar biasa sekali. Sapi memberikan keuntungan kepada pemiliknya bukan hanya ketika dia sudah mati, tetapi saat dia masih hidup. Karena itulah saya pengen saudara bertanya pada diri kita sendiri. Saya ini tipe orang Kristen model apa? Seperti babi atau seperti sapi? Apakah saudara dalam kehidupan kita hanya menunggu dipanggil Tuhan dan masuk sorga? Ataukah ketika kita hidup giat bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Rasul Paulus tentu tidak mencatat di dalam Alkitab, saya model orang Kristen sapi. Tentu tidak. Tapi kalau saya baca di dalam firman Tuhan di Filipi, apa yang dia catat di sana tampaknya jelas menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukan orang yang menunggu ajal, menunggu dipanggil Tuhan, hanya menunggu sorga dan keselamatan pribadi. Tapi Rasul Paulus bilang, saya adalah orang yang ingin menguntungkan Tuhan. Bukan hanya saat saya mati, tapi waktu saya masih hidup. Filipi 1 ayat 20-21 berkata demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan
ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus dengan jelas berkata bahwa hidup dan mati saya adalah untuk kemuliaan Kristus. Dan ini juga yang dikatakan kepada orang-orang percaya yang menerima surat dari Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Dia berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kepercayaan Kristen berbeda dengan kepercayaan yang lain. Saudara tahu ada beberapa kepercayaan lain yang melihat bahwa sesuatu yang bersifat roh itu adalah sesuatu yang baik. Sementara sesuatu yang berhubungan dengan material, misalkan tubuh jasmani kita, merupakan sesuatu yang jahat. Dan ada begitu banyak kepercayaan yang mencoba untuk mengeluarkan roh ini daripada tubuh yang fana, yang jahat ini. Saya kasih contoh, misalkan orang pergi bertapa 7, 8, 9 jam enggak makan. Mereka pergi ke bawah air terjun yang tinggi sekali, membenamkan diri di dalam air, berjalan di atas paku, mengenai diri dengan api. Tujuannya untuk apa? Mereka ingin tubuh ini yang jahat ini tidak berkuasa dan tidak mengurung roh yang baik yang ada di dalam hidup mereka. Kepercayaan ini berbeda sekali dengan kepercayaan Kristen. Karena kalau orang Kristen, seperti firman Tuhan bilang, orang Kristen justru diajak untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Tubuh jasmani ini, kalau dari kacamata Kristen, tidak dilihat sebagai sesuatu yang jahat. Tubuh ini justru bisa dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi makanya kalau kita jadi orang Kristen, kita nggak perlu tuh turun ke gunung, cari air terjun, jalan di atas paku. Kita hanya perlu mempersembahkan tubuh ini yang netral ini untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai untuk senjata kebenaran, bukan kedurhakaan. Rasul Paulus di sini mengatakan kepada kita persembahan. Persembahan ini apa? Kata yang dia pakai di dalam ayat ini sama seperti persembahan yang dipakai di Perjanjian Lama. Persembahan berbicara soal ucapan syukur. Persembahan yang dimaksud bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi persembahan ini merupakan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya bukan mau jelekin orang Singapura, tapi saya pernah tinggal di Singapura tahun 2012 sampai 2015. Dan saya dari observasi melihat kira-kira orang Singapura tuh seperti apa. Saya kaget karena waktu itu saya nggak tahu kalau kita pergi ke hawker center, kalau di sini biasa ke food court, biasa kita pesan makanan, bener gak? Kalau kita pesan makanan, kan kalau kita makan pasti belepotan ya. Pasti kita minta tisu dong ke restoran yang kita beli. Mbak, saya mau minta tisu, boleh gak? Tapi kalau di Singapura, ternyata orang Singapura ini agak berbeda. Waktu saya datang ke hawker center, gak dikasih tisu. Saya bingung. Sorry, tisunya mana ya? Kemudian penjualnya keluarin telapak tangan. Saya bingung loh, saya minta kok dia malah minta balik sama saya. Terus dia bilang $2. Wah, ternyata di Singapura, kota yang maju, beli tisu itu nggak bisa gratis, harus beli. Yang lebih kagetnya lagi, waktu saya selesai makan, nggak habis, pengen di take away. Kalau Bapak Ibu di Indonesia datang ke restorannya lagi bilang, Mbak, ini tolong dibungkus ya. Langsung dibungkuskan kan buat kita.
Tapi kalau di Singapura beda saudara. Waktu saya ke Singapura makan selesai mau take away. Excuse me, tapau please. Artinya take away, mau dibungkus. Orangnya kasih lagi telapak tangan. $1. Hah, buat apa? Kontainer $1. Waduh, bayar lagi ini ya. Air juga demikian. Saya pikir berarti orang Singapura rata-rata pelit banget nih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ketemu ada satu antrian panjang banget. Saya bingung kan ngelihat ini ada antrian apa ya. Akhirnya saya juga ikut ngantri. Walaupun saya nggak ngerti itu antrian apa. Waktu ngantri, saya tanya orang depan saya, excuse me, ini ngantri apa ya? Tahu nggak saudara orangnya jawab apa? I don't know, but there is something free. Gak tahu, tapi yang penting di depan ada yang bagi-bagi sesuatu yang gratis. Wah ternyata orang Indonesia ini mirip ya sama Singapura, seneng gratisan. Gak tahu mau dibagiin apa, yang penting ada gratisan, pokoknya kita antri dulu. Dan memang gratisan adalah sesuatu yang juga disukai sama orang Singapura. Satu lagi, saudara tahu orang Singapura seneng ngantri ya. Saudara pernah nggak coba potong orang Singapura yang lagi ngantri? Waduh galaknya, mengerikan sekali. Jangan berani-berani saudara potong orang Singapura yang lagi ngantri. Tapi saudara tahu nggak, apa yang saya sampaikan ini berubah seketika. Pada tanggal atau di bulan Maret 2015. Akhir Maret 2015, saya melihat satu sisi yang lain dari orang Singapura. Saya melihat orang Singapura yang biasanya judes jadi ramah. Saya melihat orang Singapura yang biasanya pelit jadi orang yang pemurah. Saya lihat orang Singapura yang tidak sabaran. Kalau saudara lihat ya, eskalator di Singapura jauh lebih cepat daripada di negara manapun. Tapi akhir Maret 2015, mereka bisa menantikan sesuatu dengan sabar. Kenapa? Ternyata founding father dari negara Singapura, Prime Minister Lee Kuan Yew meninggal. Dan di bulan Maret 2015, semua orang Singapura menghormati kematian Prime Minister Lee. Memang ada orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Tetapi saya rasa semua orang Singapura mengakui bahwa tanpa adanya Prime Minister Lee, Singapura tidak akan bisa berdiri sebagaimana Singapura berdiri sekarang. Singapura itu kota kecil saudara, tapi dia punya paspor adalah ke-10 terkuat di dunia. Singapura itu kota yang kecil, tapi perputaran uang banyak sekali. Dan mereka bilang, tanpa adanya seorang figur Prime Minister Lee Kuan Yew, saya nggak yakin Singapura bisa berdiri sebagaimana Singapura berdiri sekarang. Maret 2015, ketika Prime Minister Lee meninggal, orang Singapura berkabung dan pemerintah memberikan kesempatan untuk orang Singapura datang melihat peti matinya. Teman-teman saya banyak yang orang Singapura, mereka sengaja mengambil day off atau bahkan beberapa kantornya memang tutup agar orang-orang bisa datang pay respect kepada Prime Minister Lee. Teman saya, dia ngantri 8 jam hanya untuk memberikan respect. Lalu saya tanya sama dia, respectnya tuh gimana? Cuman datang, kan ngantri nih ya, 8 jam, bahkan ada yang sampai 12 sampai 14 jam. Datang, lihat peti mati, cuma hormat, terus keluar lagi. Udah cuman segitu. Dan dia bilang ketika dia ngantri, saya kan tanya sama dia, kamu ngantrinya di mana? Di jalan. Memang benar, jadi di jalan, di bawah udara panas, orang ngantri. Dan di situ saya melihat ada perubahan sikap dari orang Singapura. Toko-toko yang ada di sepanjang jalan itu membuka dirinya. AC-nya nyalain, pintunya dibuka. Kursi-kursi yang untuk pengunjung ditaruh di luar. Air yang dari dalam dibawa keluar. Bahkan ada yang kasih ice box isinya es. Dimasukin minuman di sana. Ada yang sedia payung, ada yang kasih cemilan. Sungguh sesuatu hal yang berubah sekali dari sifat
orang-orang yang saya tahu sebelumnya. Lalu saya tanya, kenapa sih orang Singapura melakukan ini? Dia bilang, ini merupakan persembahan kami yang sedikit untuk mengenang jasa founding father Prime Minister Lee. Prime Minister Lee pernah bilang begini, saya telah menghabiskan hidup saya begitu banyak membangun negara ini. Tidak ada lagi yang perlu saya lakukan. Pada akhirnya apa yang saya dapatkan? Singapura yang sukses. Apa yang saya berikan? Hidup saya. Teman-teman saya yang antri 8 jam, 12 jam, 14 jam. Mereka bilang gini, yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang Prime Minister Lee lakukan buat Singapura. Tanpa Prime Minister Lee, saya rasa saya nggak akan bisa sekolah seperti ini, hidup seperti ini, punya privilege seperti ini. Karena itulah saya mau memberikan sedikit waktu saya. Cuman 8 jam, apa sih 8 jam? Saya mau memberikan sedikit yang saya punya, cemilan, minuman, dan saya mau berikan secara cuma-cuma. Bukan untuk dikenang oleh keluarga Prime Minister, tapi karena dia begitu merasakan ada satu dampak dari Prime Minister Lee ini dalam hidupnya dia, dan dia ingin berkorban untuk beliau. Persembahan kepada Tuhan harusnya seperti ini, saudara. Kita mempersembahkan diri sama Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Seringkali orang berkorban buat Tuhan, rasanya tuh jadi beban. Wah, kalau gak berkorban nanti gak masuk surga. Wah, kalau gak berkorban nanti gak terima berkat. Tapi sebenarnya sadarilah saudara, bahwa berkat yang kita terima sudah terlebih dahulu diberikan pada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Karena itu sadarilah, kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan adalah karena kita pertama-tama telah menerima kasih karunia-Nya. Karena itu Roma 12 tadi, Rasul Paulus bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah, mari kita mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan. Persembahan seperti apa yang Tuhan inginkan? Firman Tuhan tadi berkata, persembahan yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang pertama yang hidup. Persembahan yang hidup artinya adalah yang berfungsi secara maksimal dan konsisten. Tubuh ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Artinya memiliki kemampuan penuh maksimal untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya kita sehat, kita nggak sakit-sakitan, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan lewat kehidupan kita yang sehat. Minggu lalu kita udah belajar gimana caranya kita bisa hidup sehat. Kalau kita hidup sehat, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita maksimal. Kalau kita nggak hidup sehat, jangankan ngomong pekerjaan Tuhan. Pekerjaan sendiri aja nggak bisa kita lakukan. Jangan ngomong memberkati Tuhan. Kita malah nyusahin orang lain. Nyusahin suami, nyusahin istri, nyusahin anak, nyusahin orang tua. Itu kalau tubuh kita sakit. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya seringkali kita itu sakit karena penyakit kita sendiri. Tidak jaga makan, tidak berolahraga, tidak hidup dengan teratur. Saya dikasih tips, kalau kita mau hidup sehat harus ada 3 yang dilakukan. Yang pertama jenisnya tepat, yang kedua waktunya tepat, yang ketiga porsinya tepat. Ini ngomong soal makanan, bisa ngomong soal pekerjaan, bisa ngomong soal olahraga, bisa ngomong soal istirahat. Saya baru tahu, saya banyak ngobrol nih sama dokter gizi ya. Karena saya pengen tahu sebenarnya makan yang bagus itu seperti apa. Saudara tahu ternyata bukan hanya jenis makanan yang harus kita atur. Bukan hanya porsi yang perlu kita atur, tapi ternyata waktu juga perlu untuk diatur. Misalkan saudara makan buah, senang makan buah malam-malam. Salah tuh kalau dalam segi kedokteran. Karena buah mengandung fruktosa yang harus diolah menjadi tenaga. Karena itu harus makan pagi hari. Begitu juga dengan istirahat tidur. Saya lihat di sini banyak anak muda. Gak usah angkat tangan ya, tapi saya mau tanya, siapa
yang kalau tidur selalu di atas jam 12. Ci, saya kalau tidur nggak di atas jam 12, saya di bawah jam 12. Maksudnya jam 4 kan di bawah jam 12 ya, jarum panjangnya. Bukan itu saudara. Siapa yang tidur di sini jam 4 subuh, jam 3 subuh. Dan waktu ditanya, kamu kok tidurnya subuh banget? Gak apa-apa, tetap saya tidur 8 jam. Karena kalau tidur jam 4 nanti saya bangun jam 12 siang, kan tetap 8 jam. Tahu gak saudara, tubuh kita ini diciptakan Tuhan secara ajaib loh. Ada hormon-hormon yang dikeluarkan di jam-jam tertentu. Yang paling penting itu kita tidur sebelum jam 12 malam sudah deep sleep. Dan untuk deep sleep itu saudara butuh kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Jadi harusnya jam 10 tuh udah tidur. Ketika jam 12 hormonnya bekerja mengeluarkan hal-hal yang baik, yang toksik dikurangi. Hati, liver, ginjal semua memproduksi sesuatu yang baik. Kalau saudara shift tidur jam 4, hormon itu nggak bekerja lagi. Karena itu saudara perlu perhatikan, kalau kita mau hidup sehat, kita mau panjang umur untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya jaga makan, istirahat juga. Olahraga juga jenisnya harus tepat. Jangan udah om-om ya, wah karena lagi gaul yuk kita goes. Goes kemana? Ke Lembang. Dari Batu Nunggal atau dari Mekarwangi. Hati-hati jantung bisa gak kuat loh saudara. Atau sebaliknya anak muda, masih kuat tapi malas olahraga. Jadi olahraganya ngapain? Jalan-jalan 10 menit keliling kompleks, itu kurang. Karena itu kita sesuaikan. Jenisnya tepat, waktunya tepat, porsinya harus tepat. Agar kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup buat Tuhan. Yang kedua, bukan hanya hidup yang sehat, tapi hidup yang kudus yang Tuhan mau. Tadi dikatakan persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Yang kudus artinya terpisah. Kudus artinya tidak tercemar. Gimana caranya kita hidup kudus? Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya perubahan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan cuma hidup yang sehat, tapi hidup yang kudus. Kita bisa tahu mana yang Tuhan suka atau tidak kalau kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak hal yang baru dalam kehidupan kita. Investasi, ada kripto, kemarin rame binomo, ada metaverse, ada NFT. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Memang di dalam Alkitab enggak dituliskan secara jelas. Wow, jangan metaverse, jangan kripto. Enggak, tapi ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini karena internet budaya itu udah blur saudara ya. Kalau dulu kebudayaan luar tuh masuk ke Indonesia agak susah, harus nungguin dulu ada bule datang. Tapi sekarang dengan adanya internet, anak-anak kita bahkan anak muda di sini bisa menjangkau banyak kebudayaan di luar sana. Bahkan kebudayaan yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu kita harus membiasakan diri kita hidup di dalam firman Tuhan. Saya pernah ngobrol sama satu orang. Seorang sosok yang menurut saya perlu dikagumi. Nama orang ini adalah Pak David Cokro Raharjo. Beliau adalah salah satu jajaran pemimpin di Sovereign Capital kalau saudara tahu. Dan dia baru membuat satu perusahaan baru dengan Mary Riana namanya MDco. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau segala punya dan dia punya 3 orang anak. Tapi cara mendidik anak-anaknya ini berbeda dengan orang-orang kaya di dunia. Cara mendidik anak-anaknya berbeda dengan cara orang kaya lain yang tidak kenal Tuhan mendidik anaknya. Dia bahkan membatasi apa yang anaknya punya sehingga anaknya ini memiliki yang dia sebut dengan
identitas yang benar, identitas yang tidak digantungkan pada kekayaan. Orang ini walaupun kaya memperhatikan sekali anaknya sekolah di satu sekolah elit di Jakarta, sekolah Pelita Harapan. Mahal tentunya, orang-orang yang ke sana punya uang banyak. Tapi terakhir dia cerita karena online, dia bilang saya udah keluarin aja lah anak saya dari sekolah ini, saya ajar sendiri. Jadi dia homeschool anak-anaknya, setiap hari dibahas satu pasal firman Tuhan. Waktu saya dan suami ketemu sama beliau cerita, kita lagi bahas kitab Yosua. Setiap hari satu pasal. Ini bukan orang pengangguran loh saudara, orang yang punya perusahaan banyak, investor besar, tapi dia punya pemikiran yang berbeda dengan dunia. Bahkan dia bilang gini, saya nanti kalau udah umur 50, saya mau tetap semangat. Makanya dia sering pilates, sering olahraga, jaga makan. Dia bilang gini, karena waktu saya menikah dengan istri saya, kita udah janjian. Anak jadi prioritas kita. Dia mau didik anaknya dengan baik. Walaupun orang kaya, anaknya ini pernah suruh kerja di chat time saudara. Bikin customer service untuk nanti dapat gaji. Untuk coba latihan. Tahu susahnya orang tuh seperti apa. Dan dia bilang, saya mau didik anak saya, nanti kalau anak saya udah kuliah, baru saya mau full on mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena sekarang ini beliau banyak diundang ke luar negeri untuk kasih ceramah kepada orang-orang kaya untuk kerajaan Tuhan ya. Tapi dia bilang gak bisa karena saya punya anak sekarang masih kecil. Tapi nanti umur 50 dia udah hitung. Umur 50 anak saya yang paling kecil itu udah masuk kuliah. Dan nanti umur 50 saya mau keliling dunia. Kasih seminar-seminar ke banyak orang. Dan untuk melakukan itu saya harus jaga kehidupan saya, jaga makan, jaga istirahat, dan saya juga harus jaga kehidupan anak-anak saya. Biar anak-anak ini nanti tumbuh, ya waktu ditinggalin mereka udah bisa hidup sendiri dan gak perlu dikhawatirkan lagi. Firman Tuhan kan bilang, didiklah anak muda berdasarkan jalan yang patut baginya, maka nanti ketika dia dewasa, dia tidak akan menyimpang dari jalur itu. Ini suatu perkara yang saya rasa luar biasa. Mari kita belajar memiliki cara pandang yang berbeda. Sehingga ketika kita hidup, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita hidup, dibilang, jangan makan udang banyak-banyak. Kenwe kumaha saya, mulut-mulut saya, hidup-hidup saya. Nanti kalau sakit gimana? Yang nyeri saya, nu nyeri oge saya, yang sakit juga saya. Kalau kita punya pemikiran yang disesuaikan dengan firman Tuhan, keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang hidup untuk Tuhan, persembahan yang kudus bagi Tuhan, dan yang terakhir, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Yang berkenan artinya sesuai dengan kehendak Allah. 1 Samuel 15 ayat 22b dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Saudara tahu Tuhan itu punya kesukaan loh. Jadi jangan GR, asal saya mempersembahkan pasti Tuhan suka. No, Kain aja mempersembahkan kepada Tuhan tapi tidak diindahkan Tuhan karena gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata di sini, yang aku mau adalah ketaatan. Taat artinya bukan sekedar tahu, tapi taat artinya menguasai diri kita sepenuhnya. Sehingga setiap hari saat kita hidup, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Setiap pagi mari kita belajar untuk berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan mau saya ngapain ya? Kadang jawabannya bukan pergi ke Papua beritakan Injil, bukan. Mungkin jawabannya bisa gini, kalau suami kamu lagi marah-marah, jangan disentak balik. Kalau anak kamu lagi gak nurut, jangan dimarah-marahin terus diusir dari rumah. Kalau ada pegawai kamu yang berbuat salah, jangan langsung potong gaji, langsung dipecat. Mungkin
apa yang menjadi jawaban Tuhan adalah hal-hal yang kelihatannya simple. Simple bukan berarti mudah, saudara. Kalau lagi marah ya, wah pengennya tuh ngebales suami, ngebales istri. Kalau anak lagi nakal, pengennya tuh kita tunjukkan otoritas kita. Kalau ada pegawai yang salah, wah kita rasanya pengen bilang, kamu tahu gak sih kerja di luar susah, udah keluar aja sana. Gampang buat kita untuk melakukan itu. Tapi firman Tuhan bilang, ketaatan jauh lebih baik daripada korban persembahan. Karena itu hari ini kita sama-sama mau belajar. Taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sulit tentu. Tapi kalau kita minta bantuan Tuhan, kita pasti bisa. Satu tips terakhir untuk melakukan kehidupan ini. Lebih mudah dilakukan bersama-sama di dalam komunitas. Karena itu saya mau mengajak setiap saudara untuk belajar bergabung di dalam BCOM, Bethel Community. Untuk makan yang benar lebih gampang kalau ada yang ngingetin. Untuk pembacaan firman lebih gampang kalau ada yang menyemangati. Untuk taat pada Tuhan lebih gampang kalau sesama komunitas kita saling cerita. Ya saya lagi struggle tapi akhirnya saya bisa. Saya lagi struggle, saya belum bisa, tolong didoakan. Dan saya percaya ketika kita tumbuh di dalam komunitas, hidup kita akan menjadi persembahan yang lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Sama seperti yang tadi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan hanya berbicara saat kita di dalam gedung gereja, saat kita mendengarkan khotbah secara online. Tetapi ibadah berbicara tentang keseharian hidup kita. Hari ini kita sama-sama belajar. Kalau hidup kita rasanya belum menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita ambil komitmen hari ini. Tuhan, saya mau hidup sehat, umur panjang untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, saya mau hidup kudus, terpisah dari dosa, hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, biarkan saya taat, memiliki persembahan yang saya berikan, yang berkenan bagi Engkau. Kiranya firman ini menguatkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah yang kita ikuti ini. Dan mari bersama-sama kita akan menutup, mengakhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan dan urapan-Mu atas setiap pribadi yang sudah melayani kami melalui ibadah ini. Dan kami percaya biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk bukan saja hanya pasif, tapi aktif melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Jadikan setiap kami murid-murid yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada apa yang menjadi suara Tuhan, dan berkat-berkat-Mu itu Engkau akan meteraikan di dalam hidup kami. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami sekarang, karena kami akan membawa berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan dan urapan yang senantiasa baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mari katakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku.
ajaib perbuatanmu, kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu, kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, kau